Kalau Anda masih bisa untuk periksa di dokter yang sejenis, misalnya laki-laki yang sakit ya periksa ke dokter laki-laki, perempuan yang sakit periksa ke dokter perempuan. Anda masih bisa periksa ke dokter yang sejenis, maka wajib untuk milih bagian itu. Apalagi dalam urusan kandungan, ketika Anda memilih dokter spesialis kandungan, ada nggak dokter spesialis kandungan yang perempuan? Banyak, jumlahnya banyak, sehingga pilihan itu masih ada. Maka miliki rasa malu ya terhadap terhadap proses pemeriksaan. Anda akan bersinggungan dengan organ-organ tertentu yang itu sebenarnya harus ditutupi. Dilihat saja nggak boleh oleh lelaki yang bukan mahram, apalagi disentuh. Maka Anda harus memastikan Anda pilih dokter kandungan yang perempuan. Tidak boleh secara sengaja dia milih ke dokter kandungan laki-laki jika masih ada dokter kandungan yang perempuan. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Ustadz, ini baru-baru ini sempat rame kasus pelecehan oleh dokter gitu ya kepada pasien di beberapa kasus dan cukup rame juga. Sebenarnya di dalam Islam seperti apa Ustadz kaidah berobat gitu ya antara pasien perempuan dengan dokter yang laki-laki? Apa batasan terkait dengan urusan medis ini Ustadz? Dalam Islam itu seperti apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi berkaitan dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh beberapa tenaga medis ya, oleh dokter atau yang lainnya, ini bukan hal yang baru dan nampaknya seperti ini cukup sering berulang. Namun kita juga perlu memberikan arahan kepada para pasien sebagaimana pencurian itu bisa terjadi karena faktor kelalaian pemilik barang, maka hal yang sama bahwa semua tindak kriminal juga bisa terjadi karena faktor kelalaian korban. Sehingga kita diarahkan waspadalah agar jangan gampang untuk masuk ke dalam kandang macan yang nanti kamu akan diterkam. Maka ya perlu untuk mempertimbangkan sebelum mengambil tindakan. Oleh karena itu, kalau Anda berurusan dengan masalah pengobatan, walhamdulillah di tempat kita yang namanya dokter dengan jenis kelamin laki dan perempuan itu jumlahnya banyak. Ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan. Dan kaidah tentang pemisahan laki dan wanita, kemudian kaidah tentang larangan mendekati zina, semuanya tetap berlaku. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Jangan mendekati zina, sesungguhnya praktek zina itu perbuatan fahisyah, satu hal yang menjijikkan dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, kalau Anda masih bisa untuk periksa di dokter yang sejenis, misalnya laki-laki yang sakit ya periksa ke dokter laki-laki, perempuan yang sakit periksa ke dokter perempuan. Anda masih bisa periksa ke dokter yang sejenis, maka wajib untuk milih bagian itu. Apalagi dalam urusan kandungan, ketika Anda memilih dokter spesialis kandungan, ada nggak dokter spesialis kandungan yang perempuan? Banyak, jumlahnya banyak, sehingga pilihan itu masih ada. Maka miliki rasa malu ya terhadap terhadap proses pemeriksaan. Anda akan bersinggungan dengan organ-organ tertentu yang itu sebenarnya harus ditutupi. Dilihat saja nggak boleh oleh lelaki yang bukan mahram, apalagi disentuh. Maka Anda harus memastikan Anda pilih dokter kandungan yang perempuan. Tidak boleh secara sengaja dia milih ke dokter kandungan laki-laki jika masih ada dokter kandungan yang perempuan. Baik Ustaz, kalau tadi memilih gitu ya, itu kan mungkin di kota gitu, yang mana jumlah tenaga medis tersedia. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di pelosok Ustaz, di mana ya sulit untuk mencari tenaga medis, misalnya ya adanya mung itu gitu, atau bahkan memang kadang ya sangat-sangat terbatas dan itu jarak tempuhnya juga sangat jauh. Apakah ada uzur gitu Ustaz? Artinya ya enggak apa-apa kalau memang darurat, ya enggak apa-apa
mungkin ada catatan-catatan tertentu Ustaz, kaitannya dengan yang tadi. Dan kemudian hubungannya dengan tenaga medis Ustaz. Kalau misalkan nih, saya sebagai tenaga medis, saya laki-laki, dapat pasien perempuan gitu. Kan nggak mungkin saya sortir gitu Ustaz. Tep masuk, saya bilang, oh mohon maaf ini perempuan saya tidak terima, saya yang laki saja. Gitu. Mau nggak mau kan harus dilayani. Nah itu batasan seperti apa, dan mungkin Ustaz ada nasihat untuk tenaga medisnya gitu ya. Baik, kalau kita sampai pada titik darurat ya, titik terpaksa. Terpaksa itu kan ada ukurannya ya. Ukurannya gimana? Sudah tidak memungkinkan untuk mengambil yang mubah, maka terpaksa saya mengambil jalur yang terlarang. Jika demikian, ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat, bahwa sesuatu yang terpaksa, kondisi darurat itu membolehkan untuk melakukan pelanggaran terhadap yang dilarang. Namun begini, selama masih bisa dikondisikan untuk tidak sampai terjadi perbuatan maksiat, maka harus dikondisikan. Sehingga misalnya adanya cuma dokter kandungan laki-laki, sudah, maka mohon kerjasamanya. Maksudnya gimana? Bisa nggak dokter laki-laki ini sama sekali tidak nyentuh pasien, sehingga dia punya asisten perempuan yang menggunakan misalnya mesin USG, itu kan pakai alat detektor itu ya, yang disentuhkan di perut pasien. Bisa nggak yang menyentuhkan itu petugas perempuan? Oh masih bisa. Nanti sehingga dokter ini ngontrol dari balik tabir, lihat video yang sudah tertampil, sehingga dari situ dia bisa ngasih penjelasan. Cukup hanya dengan itu, sekiranya sudah bisa menjadi data bagi dokter untuk bisa ngasih advice ya, nasihat bagi pasien, maka tidak perlu mengambil yang lebih. Sampai mohon maaf misalnya meraba-raba daerah yang nggak penting misalnya. Dia nggak butuh daerah itu, tapi diraba. Karena meskipun darurat itu membolehkan pelanggaran terhadap yang dilarang, tapi para ulama memberikan batasan ad-darurat tuqaddaru biqadariha, bahwa kondisi darurat itu sifatnya dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Kondisi daruratnya sampai di sini, maka jangan lebih dari itu. Misalnya ini betul-betul butuh, pasien harus diperiksa jantungnya misalnya, atau nafasnya, sehingga dokter meletakkan detektor stetoskop di dada. Perlu nggak membuka baju? Nggak perlu, bisa. Ya jangan buka baju. Atau tensi, dokter butuh ngukur tensi. Apakah perlu harus buka lengan? Bisa tanpa buka lengan. Ya sudah, maka lakukan tanpa harus buka lengan. Karena ad-darurat tuqaddaru biqadariha, bahwa darurat itu dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kemudian di posisi sebagai dokter sendiri, memang kode etik dokter, dia tidak boleh membedakan antara jenis kelamin laki dan perempuan, sebagaimana pula tidak boleh membedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Kita akui itu. Anda terikat dengan kode etik itu. Baik, namun selagi masih memungkinkan untuk diarahkan. Jadi misalnya Anda dokter laki-laki punya partner dokter perempuan yang tidak terlalu jauh dari lingkungan Anda, sehingga ada pasien lawan jenis, pasien laki-laki yang melayani perempuan atau pasien perempuan yang melayani dokter laki-laki. Anda bisa kontak partner ini. Dan umum dokter itu punya partner, sehingga misalnya dokter ini punya partner dokter ini, nanti saling melengkapi. Sebagaimana dalam spesifikasi itu dihargai. Misalnya saya butuh data tentang paru-paru, maka Bapak nanti saya arahkan ke partner saya dokter spesialis paru-paru. Itu kan dokter umum, dia bisa mengarahkan. Dan ini tidak dianggap menolak pasien kan. Saya butuh informasi tentang jantung, Bapak diarahkan ke spesialis jantung. Jadi pasien datang ke si A, tapi si A ini tidak punya keahlian jantung, tidak punya keahlian paru-paru, tidak punya keahlian dalam masalah penyakit dalam. Terus direferensikan ke dokter yang spesialis di bagian itu. Saya kira ini bukan termasuk pelanggaran kode etik. Maka mungkin Anda bisa lakukan yang sama. Ibu, nanti Ibu bisa datang ke sini, atau nanti Ibu datang jam sekian, jika masih memungkinkan untuk ditunda. Kalau tidak ya dokternya dipanggil, sehingga pasien perempuan dilayani oleh dokter perempuan, pasien laki-laki dilayani oleh dokter laki-laki, selama masih memungkinkan.
Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.